Hai semua, balik lagi di Eric Channel. Pada video kali ini sedikit berbeda ya. Kali ini gue mau ngebahas materi sekolah, yaitu dari akuntansi lembaga pemerintah bab 4, yaitu komputerisasi akuntansi desa. Seperti apa materinya? Mari kita lihat. Oke guys, jadi ini pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, konsep dasar akuntansi. Dan yang ketiga itu prinsip akuntansi. Nomor 4, 5, dan 6 itu pencatatan transaksi terkait dengan pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan. Seperti apa? Mari kita lihat ya. Nah, yang pertama ini pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa. Menurut UU RI nomor 6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu guys, pengertian dari desanya. Lalu berdasarkan Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri ya, nomor 20 tahun 2014. Di sini gua rangkum singkat aja, ada 3. Yang pertama itu Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Untuk yang kedua ada keuangan desa, yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Nah ini nih yang ketiga nih guys, ini gue garis bawahi ya, karena ini yang utamanya. Pengelolaan keuangan desa adalah nih, terus nih gue, keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Jadi seperti itu. Lanjut lagi yang kedua, itu konsep dasar akuntansi. Pengertiannya itu akuntansi adalah suatu kegiatan yang mencatat data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya. Nah, di sini ada 2 aspek. Yang pertama aspek fungsinya, dan yang kedua aspek aktivitas. Fungsinya itu akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Untuk pihak yang membutuhkan informasi ini ada 4. Ada pihak intern, ini contohnya ada BPD, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atau kota, dan pihak lainnya. Contohnya juga ada ya. Untuk aktivitasnya, akuntansi merupakan proses yang dilakukan untuk mengidentifikasikan data menjadi data yang relevan, yang dianalisis dan diubah menjadi informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan untuk karakteristiknya ada 4 di sini ya. Yang pertama pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian informasi keuangan. Yang kedua, akuntansi sebagai sistem antara input dan output informasi dan laporan keuangan. Yang ketiga, informasi keuangan terkait suatu entitas. Dan yang keempat, informasi dikomunikasikan kepada pemakainya untuk membantu pengambilan keputusan. Lanjut lagi, yang ketiga, prinsip akuntansi. Di sini gua ada 5 gua rangkum. Yang pertama prinsip harga perolehan, prinsip realisasi, prinsip objektif, prinsip pengungkapan penuh, dan prinsip konsistensi. Yang pertama nih, harga perolehan itu artinya harga perolehan dari harga atau aset sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang sedang bertransaksi. Untuk yang realisasi itu artinya
menentukan cara mengukur dan menentukan nilai pendapatan yang diperoleh. Yang ketiga, artinya ini mengacu pada laporan keuangan desa yang didukung dengan bukti transaksi yang ada. Untuk yang keempat, artinya pembuatan laporan keuangan desa hendaknya mengungkapkan informasi secara penuh dan tersaji dengan baik yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Untuk yang kelima, artinya pembuatan laporan keuangan harus konsisten untuk menggunakan metode pedoman dan standar pembuatannya. Lanjut lagi yang keempat, yaitu pencatatan transaksi pendapatan. Nah, di pendapatan ini ada 3. Yang pertama, pendapatan asli desa atau PAD. Yang kedua, pendapatan transfer desa. Yang ketiga, lain-lain pendapatan desa. Kita dari yang pendapatan asli desa dulu, ada 4. Yang pertama, ada hasil usaha desa. Yang kedua, ada hasil aset desa. Yang ketiga, ada swadaya. Swadaya masyarakat. Dan yang keempat, lain-lain pendapatan asli desa atau pungutan desa ya. Untuk transfer ada 4 juga. Yang pertama ada dana desa, yang kedua ada alokasi dana desa, yang ketiga ada bagi hasil pajak dan retribusi, yang keempat ada bantuan keuangan pemerintah provinsi atau kota. Jadi seperti itu. Yang lain-lain pendapatan desa ada 3. Yang pertama ada hibah atau sumbangan, yang kedua ada hasil kerjasama, dan yang ketiga ada bantuan perusahaan yang beralokasi di desa. Lanjut yang kelima, ini ada belanja desa pencatatannya ya. Untuk di sini pengertiannya belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada belanja pegawai, contohnya ada pembayaran gaji ya. Yang kedua ada pembayaran barang dan belanja barang dan jasa, contohnya itu kita beli ATK, pembelian barang dan jasa intinya. Nah, yang ketiga itu ada belanja modal, yaitu contohnya seperti pengadaan aset tetap seperti komputer, kendaraan, dan lain-lain. Lanjut lagi yang keenam, yang terakhir yaitu ada pencatatan transaksi pembiayaan. Di sini ada 2. Yang pertama ada penerimaan pembiayaan, yang kedua ada pengeluaran pembiayaan. Dari yang penerimaan itu ada sisa lebih perhitungan anggaran atau biasa dibilang silpa. Yang kedua ada pencairan dana cadangan. Yang ketiga ada hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Untuk pengeluaran pembiayaan ada pembentukan dana cadangan. Dan yang kedua ada penyertaan modal desa. Jadi seperti itu guys. Thank you for watching. Jadi seperti itu teman-teman. Bagaimana materinya? Mudah kan? Mohon maaf jika gue ngomongnya cepet-cepet karena gue ingin membuat video ini sesingkat mungkin supaya nggak memakan durasi ya, dan agar lebih mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Oke? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Eric out. Dah.